Jemaat Tuhan, kita akan belajar dari satu ayat firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dan 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian jauh pembacaan. Diberkatilah setiap yang melakukan firman Allah dalam kehidupan tiap-tiap hari. Umat Tuhan, kita akan memberi tema adalah Yesus Kristus, pembebas yang sejati. Yesus Kristus adalah pembebas yang sejati. Ia adalah pembebas secara rohani, dan Yesus Kristus adalah pembebas secara jasmani. Injil Lukas ini ditulis oleh Lukas. Dia seorang tabib atau seorang dokter. Dia dapat meneliti semua tentang kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dalam bagian ini penulis Injil Lukas dia menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi dengan Tuhan Yesus di kota Nazaret. Di sana Tuhan Yesus dia membacakan kitab Yesaya. Di dalam kitab Yesaya ini telah menjelaskan tentang ayat yang ada di dalam dua ayat ini yang tadi kita bacakan ini. Pada waktu Yesus membacakan ayat ini, Tuhan Yesus berkata, "Sudah genapi waktu kamu mendengarkan apa yang saya bacakan ini." Sehingga waktu Tuhan Yesus membacakan, ada yang menerima kabar gembira itu dan ada yang menolak. Tapi ini yang Yesus menyatakan, ini sudah genapi. Di dalam bagian ayat yang kita baca ini, kita akan merenungkan ada 4 bagian. Yang pertama adalah siapakah Roh Kudus? Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 18 ini, Roh Tuhan ada padaku. Yang mengurapi Roh Allah di atas Tuhan Yesus adalah Roh Allah yang kekal selama-lamanya. Jadi Roh Allah adalah satu oknum Allah Bapa, Firman, yaitu Yesus dan Roh Kudus. Di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 dan 2, Roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan laut, di atas permukaan bumi. Ini berarti Roh Allah itu kekal selama-lamanya. Roh Allah ini tidak dapat dilihat oleh manusia. Dia seperti angin. Dia berupa burung merpati. Kalau dia menyerupai seperti burung merpati pada waktu dia datang di atas Tuhan Yesus di sungai Yordan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia menyurapi aku. Menyurapi aku ini adalah satu sakramen yang dilakukan di dalam peribadatan dalam Bait Allah, juga dalam peribadatan orang Yahudi, yaitu orang yang tua secara rohani. Dia mengurapi kepada mereka yang melanjutkan pelayanan atau pekerjaan Tuhan. Nampaknya di dalam pelayanan Tuhan Yesus, Yesus juga diurapi dengan cara orang Yahudi. Sehingga Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk mengurapi. Ketika setiap orang yang melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik nabi maupun rasul pekerja Tuhan, itu diurapi dengan menumpangkan tangan
atau meminyaki di atas kepala bagi generasi yang akan melanjutkan pekerjaan Tuhan. Ya, sehingga Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik, mengurapi. Di dalam kisah Daud kita lihat di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 23. Daud diurapi menjadi raja. Ya, jadi Samuel ini dia pergi ke Bethlehem. Di sana ketemu dengan keluarga Isai. Satu persatu mereka lewat di hadapan Imam Isai, Imam Samuel, dan kedapatan siapa yang dapat urapan daripada Allah, yaitu Daud. Ketika Tuhan Allah menyatakan, berdirilah dan urapilah dia, maka Samuel dia ambil minyak urapan dan mengurapi di atas Daud, sehingga pada waktu itu Roh Allah berkuasa di atas Daud ini, dan Daud melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, mujizat-mujizat dan kuasa melalui urapan Roh Kudus dalam kehidupan Daud ini. Dalam kehidupan Daud ini. Tapi Daud ini dia seorang yang diurapi Tuhan, tetapi Daud dia mengikuti kehendak Tuhan. Ya, Daud yang diurapi Tuhan itu dia mengikuti kehendak Tuhan, sehingga dia tidak langsung merebut kekuasaan daripada Raja Saul ini, karena Raja Saul juga diurapi oleh Tuhan. Ya, Raja Saul juga diurapi oleh Tuhan. Ketika Raja Daud dia dikejar oleh Raja Saul, dia tidak membalas kepada Daud ini, Saul ini, karena Daud percaya bahwa Saul ini diurapi oleh Tuhan, sehingga beberapa kali dia membiarkan Raja Saul ini hidup. Dan Daud berkata, saya tidak dapat menjamah orang yang diurapi oleh Roh Allah ini. Ya, orang yang diurapi oleh Roh Allah ini. Sehingga dengan demikian Raja Daud yang diurapi Tuhan ini berkenan di hadapan mata Tuhan. Walaupun Raja Saul ini banyak kali mengejar Daud ini. Ya, banyak kali mengejar Daud yang diurapi oleh Tuhan. Ya, tetapi Daud membiarkan Saul hidup, dan pada waktu Roh Allah memenuhi di atas Daud, banyak kali dia mengusir roh jahat yang ada di atas Raja Saul ini dengan musik dan bunyi gitar, dan segala kuasa-kuasa kegelapan diusir oleh musik yang dinyanyikan oleh Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dan kuasa Allah menyertai Daud ini. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, demikian juga Tuhan Yesus. Pada waktu dia berumur masih muda, sejak 12 tahun sampai dengan sebelum masuk ke 3 tahun pelayanan, ini Alkitab belum pernah menceritakan kisah perjalanan hidup Tuhan Yesus. Ya, di dalam Injil Matius, Markus, Lukas hanya muncul saat umur 12 tahun. Ketika itu muncul lagi waktu pelayanan di Galilea pada waktu Yesus umur 30 tahun. Selama umur 12 tahun sampai umur 30 tahun, mungkin Yesus juga mengikuti akan tradisi orang Yahudi dalam hal adalah urapan. Ya, dalam hal adalah urapan yang diurapi oleh para tua-tua Yahudi. Diberkati, ya, diurapi dengan minyak, didoakan. Ya, kita lihat dalam kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di mana Yohanes Pembaptis ini Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Tuhan Yesus berkata, kamulah yang harus membaptis saya.
Yohanes berkata, tapi Yesus berkata, ini saya datang di sungai Yordan untuk memenuhi akan kehendak Allah. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, ya, urapan kuasa Roh Kudus terjadi di atas setiap kita masing-masing, baik itu tua maupun muda. Ya, ketika kita didoakan oleh hamba Tuhan, pemimpin gereja, ya, ketika kita didoakan, diberkati, maka urapan Roh Allah itu tetap terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga pelayanan kita pasti akan sukses. Yesus tidak ragu-ragu menyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik. Jadi ketika kita didoakan hamba Tuhan, ya, ketika anak-anak didoakan, ketika pemuda didoakan, ketika orang tua didoakan, kita diurapi oleh Roh Tuhan. Ya, kita diurapi oleh Roh Tuhan, sehingga kita tidak ragu di dalam memberitakan Injil. Kita tidak ragu di dalam memimpin. Kita tidak ragu di dalam membimbing setiap orang yang telah ditugaskan kepada kita untuk melayani sesama kita di mana saja kita berada. Jemaat Tuhan yang Yesus kasihi, oleh karena itu Yesus berjanji kepada murid-muridnya di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49. Di sana dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, gereja memerlukan Roh Kudus. Gereja memerlukan urapan. Kita pendeta, para pemimpin di dalam jemaat, setiap orang tua di dalam keluarga, kita perlukan urapan kuasa Roh Allah untuk membimbing kita di dalam kehidupan ini. Karena Roh Allah itu Roh yang menuntun kita untuk Dia memberikan kita hikmat dan kuasa yang dari tempat yang maha tinggi. Kita bisa baca di dalam kitab Yesaya pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Di dalam bagian ini Roh Tuhan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Jadi Roh Allah yang ada di atas setiap orang percaya, yaitu roh takut akan Tuhan, roh nasihat dan keperkasaan, dan roh pengenalan akan Allah yang benar. Jadi Roh Kudus ini ada bersama di atas gereja Tuhan, di atas orang percaya, baik itu orang dewasa maupun anak-anak kecil. Di dalam kitab Yoel menjelaskan bahwa Roh Allah akan ada di tengah-tengah anak-anak kecil, anak-anak yang menyusui. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2, Petrus juga dia menyangkat tentang apa yang dinubuatkan tentang Yoel. Di akhir zaman ini anak-anak akan berbicara. Ya, orang tua akan berbicara. Ya, ini berarti Roh Allah bekerja dengan leluasa di dalam dunia ini untuk menyatakan segala kebenaran Allah. Ya, segala kebenaran Allah. Jadi Roh Allah yang datang di dalam kehidupan kita itu Roh Allah yang teratur. Ya, Roh Allah yang teratur. Roh Allah itu roh yang tidak kacau. Roh Allah itu roh yang tidak membingungkan orang. Ya, roh itu sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kesetiaan yang dijelaskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, 23 ini, yaitu Roh Allah. Sehingga kita ada di dalam roh dunia yang kacau balau. Ya, yang membingungkan umat Tuhan, yang membingungkan umat Kristen. Ya, karena Roh Allah itu roh yang penuh kasih, bukan kekacauan.
bukan pembunuhan, bukan pesta pora, bukan dunia kemabukan, ya, bukan dunia dalam segala yang terjadi ini. Roh Allah yang telah diutus, yang ada di atas Tuhan Yesus, yang ada bersama orang percaya hari ini, yang sudah dijanjikan kepada gereja Tuhan, yang sudah datang di Pentakosta, yang ada di dalam rasul-rasul, yang ada di dalam semua orang percaya, adalah roh yang teratur, roh yang membimbing semua orang mengenal yang benar, ya, roh yang membuat kita takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, ya, di dalam dunia ini. Ya, karena itu firman Tuhan menjelaskan kepada kita, kita membuka hati kita, membuka diri kita, ya, untuk Roh Kudus, Dia berkuasa di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, karena Roh Allah ini roh yang mengenal tentang surga, roh yang mengenal tentang dunia. Roh Allah ini adalah roh yang mengenal tentang roh-roh dunia, roh kepicikan, roh maut, ya, roh kemiskinan, roh sakit penyakit, roh kegila-gilaan, roh-roh dunia ini, roh kematian, ya, yang ada di dalam dunia ini, ya, sehingga roh Allah datang ke dalam dunia ini, ya, untuk menyangkat segala persoalan, segala masalah yang ada di dalam dunia ini. Roh Allah ini ada bersama-sama dengan orang percaya, orang Kristen, ya, orang yang benar, sehingga di dalam dunia ini kita tidak mengandalkan kepada kuasa dunia, ya, benda-benda yang tidak berkuasa, ya, kayu-kayu yang tidak berkuasa, air yang tidak berkuasa, ya, daun tanah yang tidak berkuasa. Jadikan Allah-Allah lain. Roh Allah itu ada di tengah-tengah orang yang percaya, orang yang suci hatinya, ya, orang yang dikuduskan di dalam dia, menyesal dosa, ya, masuk di dalam hadirat Tuhan, ya, mereka dipakai dengan heran dan ajaib oleh Tuhan Roh Kudus, sehingga kita akan heran mujizat-mujizat yang terjadi, ya, mujizat-mujizat yang terjadi melalui anak-anak Tuhan yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, umat Tuhan yang Yesus Kristus kasih. Kita baca 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Itu sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kita adalah roh yang terbesar, ya, roh yang terbesar, sehingga kita bisa dapat melakukan kuasa, mujizat, ya, di tengah dunia ini. Banyak kali ketika saya doa orang sakit, kadang orang itu tidak sembuh, malah meninggal. Ya, kuasa itu ada di mana? Ya, mungkin salah kita yang mendoakan, atau mereka yang sedang sakit, apakah mereka belum mengaku dosa? Apakah itu kehendak Tuhan atau bukan? Ya, ini menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena firman itu kebenaran, roh Allah itu ada, dia mengadakan kuasa dan mujizat. Mujizat itu ada hari ini, ada. Ya, saat Tuhan Yesus ada hari ini ada. Ya, kadang-kadang belum terjadi kuasa. Ya, sakit masih terus ada. Ya, tantangan masih terus ada. Ya, usaha-usaha pekerjaan kita belum sukses. Dan banyak juga terjadi masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya, umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, salah satu hal yang menghalangi doa kita adalah dosa.
1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, mujizat Tuhan akan terjadi. Roh Allah leluasa bekerja di dalam kehidupan kita apabila kita mengaku dosa kita. Ini merupakan perintah Tuhan yang kita harus lakukan. Jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasih, jadi Roh Tuhan itu adalah motivator. Injil Tuhan hari ini di mana-mana tempat diberitakan karena pekerjaan Roh Kudus. Ya, kita melihat sampai ujung bumi. Ya, di mana-mana tempat anak-anak Tuhan, mereka beritakan Injil karena kuasa Roh Kudus membimbing orang percaya, menuntun orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, membimbing hati manusia ini sukar. Ya, membimbing hati manusia ini sukar. Diperlukan urapan Tuhan. Kita membimbing anak-anak kita. Kalau teori itu bisa saja, kalau pengetahuan itu bisa saja. Membimbing hati manusia kembali kepada Tuhan, ini pekerjaan yang berat, pekerjaan yang sukar. Dibutuhkan urapan Roh Kudus, dibutuhkan hadirat Tuhan. Ya, membawa mereka kepada kabar baik, kabar keselamatan. Ya, hari-hari kita melihat banyak yang seperti orang yang tidak mendengar Injil. Ya, di tengah-tengah kota ini, di tengah-tengah kampung, ya, di mana saja terjadi di dalam dunia ini. Umat Tuhan yang Yesus Kristus, orang percaya, kita harus melakukan perubahan yang besar di tengah dunia ini. Tapi kita harus berubah lebih dahulu. Ya, memberitakan Injil itu pekerjaan yang berat. Ya, memenangkan jiwa itu pekerjaan berat. Membimbing hati anak berbalik kepada takut akan Tuhan itu pekerjaan yang berat. Ya, sehingga kita bersama masuk di dalam urapan kuasa Roh Allah, maka segala mujizat akan terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga berkenan di hadapan Tuhan adalah mereka yang melakukan firman Allah ini. Ada firman Allah ini ada di tengah-tengah kita semua, baik yang berbicara maupun yang mendengar, yang melakukan kehendak Allah. Itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita masuk dalam bagian yang kedua. Siapakah yang disebut orang-orang miskin? Yang pertama tadi adalah siapakah Roh Kudus ini? Roh Allah adalah roh yang terbesar daripada roh yang ada dalam dunia. Siapakah yang disebut orang miskin? Di dalam orang miskin itu ada beberapa pengertian. Ya, pengertian yang pertama adalah orang yang merasa merendahkan diri hadapan Tuhan. Ya, ini cara hal rohani. Orang yang tidak merasa apa-apa di hadapan Tuhan. Dia berkata, lihatlah saya tidak bisa. Saya tidak mampu. Seperti Daud ini. Di dalam kitab Mazmur ini banyak syair yang Daud dia sampaikan. Dia seorang raja, dia seorang yang berkuasa, dia punya uang. Ya, dia punya kekayaan, dia punya tentara. Tapi dia mengosongkan hatinya. Ya, dia berkata, saya tidak layak, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ya, Tuhan lihatlah saya, tilik hati saya. Ya, sehingga segala dosanya diampuni. Ya, sehingga dia dibenarkan di hadapan Allah. Karena dia merasa tidak ada apa-apa di dalam dirinya. Yaitu orang yang merasa miskin di hadapan Tuhan. Dia meninggikan akan kuasa Tuhan. Ya, kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. Ya, dia merasa tidak mampu. Akhirnya Tuhan selalu memberkati Daud ini. Memberkati di dalam pekerjaannya, pelayanannya, kehidupannya di mana saja dia berada.
sehingga segala yang dibuat Daud berhasil. Ya, karena dia merasa miskin di hadapan Tuhan. Umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita merasa diri tidak ada apa-apanya. Tuhan tetap menyangkat kita dengan cara Allah. Ya, karena kita merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, merasa miskin di hadapan Tuhan, Tuhan tinggikan. Di dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kabar baik itu disampaikan kepada orang miskin secara yasmani. Secara yasmani ada di dalam penindasan duniawi. Orang yang menjadi miskin di dalam penindasan duniawi ini karena mereka punya kekayaan diambil oleh kelompok yang berkuasa, sehingga masyarakat menjadi miskin. Juga karena mereka tidak bekerja dan berusaha sehingga menjadi miskin. Ya, di tengah-tengah kehidupan umat Yahudi seperti ini, Yesus memberitakan kabar tentang penyampaian kabar baik kepada orang miskin. Kita lihat dalam segala pelayanan Tuhan Yesus ini, ya, banyak orang dia memberkati mereka dengan makanan, 5.000 orang, dan orang sakit disembuhkan. Ya, orang mati dibangkitkan, orang yang kerasukan setan diusir. Dan Tuhan Yesus juga beritakan Injil terus kepada orang Yahudi. Karena pada waktu itu orang Yahudi di hadapan mata Yesus adalah mereka miskin secara yasmani. Ya, Tuhan peduli kepada bangsanya yang miskin secara yasmani. Ya, Yesus peduli dengan kemiskinan secara yasmani yang dialami oleh orang Yahudi pada waktu itu. Sehingga Yesus berkata, aku datang diutus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ya, kepada orang arif dan bijaksana seperti Nikodemus juga Tuhan Yesus datang, kau harus dilahirkan kembali. Karena dia miskin secara rohani. Dia merasa pemimpin agama sehingga dia hebat, dia hanya masuk surga. Tetapi Tuhan Yesus menilai hati dia belum beres di hadapan Tuhan. Ya, sehingga Tuhan Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi orang yang miskin secara rohani dan jasmani, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Ya, memberkati kehidupan mereka. Seperti Sakeus yang sedang diikat oleh utang piutang. Karena utangnya begitu banyak, dan Tuhan Yesus merasa orang seperti ini tidak layak bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus datang kepada Sakeus ini dan berkata, hari ini juga terjadi mujizat di dalam rumah tangga daripada Sakeus ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan sayang kepada orang percaya yang miskin secara yasmani dan rohani. Hari ini di tanah Papua, ya, orang Papua saat ini kita miskin karena kita mungkin belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Kita belum kerjasama sesama. Kita tidak menghargai. Kita tidak berusaha. Kita adu domba kita sendiri, saudara sendiri, teman sendiri, saudara kandung sendiri, keluarga sendiri. Sehingga urapan berkat yang Allah mau memberkati bagi kita. Hari demi hari penyakit yang datang, kesusahan yang datang, kesulitan yang datang. Ya, semua ini datang kepada kita. Urapan roh Allah itu terjadi kalau kita bersatu di dalam Tuhan. Ya, mujizat akan datang apabila kita bersatu di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tidak bersatu di dalam Tuhan, urapan mujizat akan lari dari kita. Di dalam mengiring Tuhan, ada yang lari kepada kepercayaan lain, ada yang lari kepada dukun-dukun di dalam dunia ini, tidak melekat hati kepada pekerjaan roh Allah yang masih kerja sampai hari ini.
Roh Allah itu roh yang besar. Murid-murid Tuhan Yesus ini mereka bersatu sehingga roh Allah itu ada di atas mereka. Bersatu di atas, ruangan di atas. Ya, sehingga mujizat terjadi. Orang sakit sembuh. Ya, orang mati bangkit. Yang kerasukan setan diusir. Yang lapar bisa kenyang. Segala sesuatu yang punya bersama-sama mereka. Bagaimana orang suku Me tidak bersatu? Jemaat kami hanya mengejar gelar menjadi ketua sinode, gelar menjadi ketua klasis, menjadi seorang pemimpin di dalam pemerintahan. Umat Tuhan yang dikasihi, Yesus Kristus. Yesus datang untuk menolong orang miskin secara jasmani dan rohani. Hari ini di mana-mana tempat kita melihat kesusahan yang terjadi, kesulitan yang terjadi, kebimbangan yang terjadi, kematian yang terjadi. Tadi Pak Beni sampaikan HIV masih meningkat. Umat Tuhan kembali kepada kita masing-masing. Bagian ketiga, penglihatan bagi orang-orang buta. Ya, penglihatan bagi orang-orang buta. Buta rohani, buta jasmani. Buta rohani, kita dibutakan oleh Lasaman untuk melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Kadang-kadang kita dibutakan dalam rutinitas sehingga menyembah Tuhan kita tidak lakukan. Memuji Tuhan kita tidak lakukan. Memberitakan Injil kita tidak lakukan. Karena mata hati kita disibuk oleh pekerjaan-pekerjaan duniawi. Yesus menyembuhkan orang yang buta, ya, sehingga mereka bisa dapat melihat mujizat-mujizat kesembuhan dinyatakan oleh Tuhan Yesus pada waktu Yesus hidup di Palestina. Tuhan Yesus masih ada hari ini, menolong, membimbing, menyertai kita orang percaya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, tadi tema kita adalah Yesus Kristus pembebas sejati. Di ayat 19b ini, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi umat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita ada di tengah-tengah pertentangan. Pertentangan rohani dan pertentangan jasmani. Pertentangan rohani adalah iblis juga sedang berjuang untuk dia punya pasukannya yang menuju ke neraka. Tuhan Yesus juga sudah selesaikan pekerjaannya. Roh Kudus bekerja dengan heran untuk membawa orang percaya kepada karya keselamatan yang Allah sudah kerja di dalam Yesus. Siapa yang mendengar mengikuti pembebasan yang Yesus sudah kerja, ya, kembali kepada kita masing-masing. Roh Tuhan ada bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah kerja pembebasan sejati. Dia sudah kasih kepada kita, dan kita terus maju di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar pembebasan sempurna ada di dalam Tuhan Yesus. Berkati setiap yang kami mendengar, dan Tuhan berkenan setiap kami yang melakukan segala kebenaran firman-Mu. Ini doa dan sembahyang kami dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.